Hai Sobat Positif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmi Fitriani. Saya merupakan mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Pendidikan Psikologi, Prodi Psikologi Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, Rahmi mau mengajak Sobat Positif untuk menyaksikan tayangan psikoedukasi dengan judul How to Handle Stress with Self-Healing. Buat kalian yang sedang di fase ini, yuk simak baik-baik bagaimana caranya menangani stres dengan self-healing. Sebelum saya membahas mengenai self-healing, saya akan membahas tentang positive coping terlebih dahulu ya. Nah, berikut merupakan pengertian coping menurut para ahli. Menurut Davidson, coping adalah bagaimana seseorang berusaha mengatasi masalah atau menangani emosi yang umumnya negatif yang ditimbulkannya. Menurut Makmun, coping adalah perilaku dan pikiran secara sadar digunakan untuk mengatasi atau mengontrol akibat yang ditimbulkan oleh situasi yang menyebabkan stres atau stresor. Dan yang terakhir, menurut Utami dan Pratitis, coping dipandang sebagai suatu usaha untuk menguasai situasi tertekan tanpa memperhatikan akibat dari tekanan tersebut. Nah, jadi positive coping ini merupakan suatu upaya-upaya untuk menghadapi situasi stres secara sehat. Self-healing atau yang bisa diartikan dengan penyembuhan diri merupakan salah satu cara dari positive coping loh sobat. Yuk mari mengenal apa itu self-healing. Self-healing adalah proses pemulihan yang umumnya terjadi akibat gangguan psikologis, trauma, dan semacamnya. Karena adanya luka batin masa lalu yang disebabkan oleh diri sendiri atau orang lain. Menurut ilmuwan psikologi, self-healing adalah proses penyembuhan yang hanya melibatkan diri sendiri untuk bangkit dari penderitaan yang pernah dialami dan memulihkan diri dari luka batin. Apa sih tujuan self-healing? Tujuan dari self-healing sendiri adalah untuk memahami diri sendiri, menerima ketidaksempurnaan, dan membentuk pikiran positif dari apa yang telah terjadi. Pasti beberapa dari kalian sudah mengetahui apa itu self-healing, bukan? Pasti juga tanpa sadar beberapa dari kalian pernah mengalami kekacauan dan mengatasinya dengan melakukan self-healing. Sobat yang menghadapi situasi stres dapat melakukan self-healing dengan banyak cara loh. Yuk mari kita simak bagaimana caranya menangani stres dengan self-healing. Yang pertama, melakukan kegiatan yang positif. Ketika sobat mulai melakukan self-healing, penting untuk sobat menyaring hal-hal negatif yang dapat menyebabkan stres. Dibutuhkan upaya nyata untuk memerangi hal tersebut. Usahakan lakukan kegiatan positif seperti membaca buku dengan akhir cerita yang bahagia, mendengarkan musik yang ceria, minta teman-teman untuk menceritakan lelucon atau cerita-cerita yang lucu ketika sedang menelpon atau bertemu. Atau sobat bisa melakukan aktivitas yang dapat membuat sobat senang. Seperti yang tren-tren sekarang, banyak yang senang dengan hanya melihat konten-konten positif yang berada di aplikasi TikTok, YouTube, Instagram, bahkan di Facebook. Ada juga yang melakukan self-healing dengan berbaring sambil menonton film-film yang mampu merubah mood buruk menjadi lebih baik. Bahkan, ada yang melakukan self-healing dengan melakukan kegiatan seperti traveling, jalan-jalan bersama teman, ataupun jalan-jalan sendirian untuk menenangkan pikiran. Untuk Rahmi sendiri, biasanya jika sedang masuk di fase-fase buruk yang mengharuskan Rahmi untuk melakukan self-healing itu, biasanya dengan melakukan banyak hal-hal sederhana loh sobat.
berbaring sendirian di kamar dan menggunakan earphone untuk mendengarkan playlist lagu yang sudah Rahmi beri nama Healing. Isi dari playlist Healing tersebut berisikan lagu-lagu yang menggambarkan ketenangan, dan lagu-lagu tersebut dapat membuat si pendengar merasa tenang dan rileks. Rahmi juga biasanya dapat melakukan self-healing dengan riding sendirian dengan jarak yang cukup jauh ataupun traveling spontan tanpa membuat planning terlebih dahulu. Untuk sobat-sobat yang senang dengan hanya melihat alam, sobat juga bisa loh jalan-jalan untuk sekedar melihat pepohonan, seperti melihat hutan pinus atau melihat kebun teh. Cara healing yang kedua yaitu berolahraga secara rutin. Semua orang tahu bahwa olahraga membuat kita tetap sehat dan kuat. Penelitian juga menunjukkan bahwa olahraga dapat membantu lebih cepat pulih dari luka batin yang kita rasakan. Mungkin sulit memotivasi diri untuk berolahraga, terutama jika sedang merasakan lelah atau mood yang kurang baik. Namun, faktanya berolahraga setiap hari dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan memperbaiki suasana hati. Cara yang ketiga yaitu memberikan tidur yang cukup. Tidur merupakan salah satu proses dari self-healing. Tidur menjadi pertahanan alami tubuh terhadap infeksi. Jadi, sangat penting untuk tidur yang cukup ya sobat. Waktu tidur yang cukup yaitu 7-9 jam setiap malam. Tidur di waktu yang sama setiap malam dapat membuat kita tertidur lebih cepat dan memperbaiki suasana hati. Karena tubuh terbiasa dengan rutinitas tidur yang baik. Nah, itulah beberapa langkah yang dapat sobat lakukan untuk melakukan self-healing. Semoga penjelasan tersebut bisa membantu sobat untuk pulih dari luka batin yang dialami. Sebagai akhir dari psikoedukasi ini, saya ingin memberikan sedikit cuplikan video untuk sobat-sobat sekalian. Semoga terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Positif Psikologi UNJ 2020 dan saksikan video-video yang lain ya sobat. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lo jalan sejauh apa, mau lo punya masalah separah apa, secomplicated apapun, yang bisa benerin, yang bisa benahin, yang bisa nyembuhin ya diri lo sendiri, sama yang nyiptain lo menurut gue gitu. Apa yang aku lakukan adalah mendekatkan diri aku ke diriku sendiri, jadi lebih apa ya, jadi lebih sering berinteraksi, lebih sering berkomunikasi. Kayak aku sering loh maksudnya sendirian terus kayak makasih ya, maksudnya hari ini udah mau bertahan karena tadi mungkin ada hal yang gak enak, agak bikin kayak gak nyaman, gak tenang gitu, tapi berterima kasih sama hati yang udah mau diajak berkompromi dengan baik gitu sama gue selama ada momen yang gue gak suka gitu. Terus kayak makasih ya, maksudnya kaki nih gitu, mau gitu diajak jalan jauh, kerja apa segala macem mau gitu, gak ada keluhan, gak sakit, gak apa, sekecil itu gitu. Halo. Tawa mulu. Cerita apa? Karena biasanya orang yang paling sering ketawa yang atau enggak, entah yang ketawanya paling kenceng atau yang sering banget ngebuat orang ketawa itu masalahnya paling gede biasanya. Entah yang ketawanya paling kenceng atau yang sering banget ngebuat orang ketawa itu masalahnya paling gede biasanya.